Oh iya, kayak apa? Silakan. Iya. Tapi mas, kalau satu tutup aja. Tapi saya yakin enggak masuk Pak. Mano, iya betul Mano. Saya minta maaf Pak, mohon maaf betul-betul salah saya yang baru. Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Iya. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Allah. Sehat Pak ya? Sehat orang nggak apa-apa. Iya datang. Ada saya itu. Yang penting sehat loh. Alhamdulillah nggak ada apa-apa Pak. Bukan hilang, bukan apa-apa. Sehat ya? Sehat ya. Dorong pada banyak Madura. Moga-moga Pak. Coba sebenarnya tinggalnya di Ya, kami baik. Nah, selesai. Ini Pak Sos. Jadi berhubung kemarin itu kan kita laporan tidak lanjuti dan ini terakhir on jam 00.58 di wilayah Madura. Betul. Habis itu mati dan nggak bisa dihubungi. Betul. Jadi keterangannya juga makanya ini komunikasi dengan Kasat Reskrim, Kasat Intel untuk meresik itu. Nah, jam 1 tadi informasi sudah ditemukan keluarga, alhamdulillah. Mas Toli ke sana. Nah, yang berkembang di media itu kan Pak Kusnadi diculik yang tidak dikenal. Dan nanti tolong buat statement ke media ini dia nggak bingung pemberitaan kita. Jadi media sekarang perlu kepastian Pak. Jadi nggak boleh untuk apa ya membias berita. Jadi kita yang punya wilayah hukum tentunya tidak lanjuti berita itu. Jadi nanti biar nggak berkembang siapa yang menyulik yang pertama, kedua bersama siapa nanti bisa dikembangkan dulu. Karena keluarganya sudah melaporkan kehilangan. Betul. Makanya tetap kami tidak lanjuti. Terima kasih. Ya, jadi untuk memastikan ini nanti bersama awak media sampaikan juga bahwa sudah kembali ke keluarga dalam kondisi sehat seperti itu, sehingga biar kecemasan warga kita biar berkurang, bahwa kita ini sudah benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan yang diinginkan oleh Mbak Amun. Itu sehat Pak ya? Loh, saya nggak ada. Nggak ada barang yang hilang kan? Nggak ada. Nggak ada barang. Dan terus yang jemput itu siapa? Nah, jadi saya cerita ya Dan ya. Nah, ini juga mau media dengarkan nggak apa-apa ya. Saya itu kan tinggal di Wonokayun di Kandang, dan itu kan saya tinggal sendirian Dan. Nah terus terang saja, kemudian 2 minggu sebelum berangkat kemarin itu ada teman saya dari Pamekasan, Madura, ya itu. Nah dia itu kemarin itu sedang survei gitu loh Dan. Survei apa? Survei untuk membuka warung Madura gitu loh. Nah ya kadang-kadang ya dia tidurnya juga di sana walaupun tidur di kursi gitu ya Dan ya. Dia tidur di tempat saya gitu. Jadi tidur di tempat saya. Nah karena dia sudah 2 minggu mau mau lebaran, kemudian mau pulang ke Pamekasan kan begitu. Nah saya ini kan ya mohon maaf ya karena saya sudah tidak bareng dengan ibunya, saya tinggal sendiri di situ. Saya mikir masa lebaran saya tinggal sendirian di sini terus liburnya begitu panjang banget kan gitu toh. Nah di samping itu ngapunten ya, ini saya mungkin tidak sopan ya Dan ya. Saya ini kan kena kanker getah dan saya sudah 17 kali ini. Sudah hampir 2 tahun saya kena kanker, penyakit kanker. Jadi rasanya bosen kan gitu ya Dan ya. Maka saya juga cari obat alternatif lah. Ini badan saya ini hancur.
saya coba cari obat kan begitu. Ada saya ngobrol dengan teman ini, bolehkah saya itu ikut ke tempat kalian? Ya mereka senang gitu loh, dan ya mereka senang saya ikut. Tapi ya saya juga minta dicarikan wis mbuh subuh buat bunga kok kiai nanggono gitu. Nah itu mereka carikan juga, dan saya juga di sana tinggal di pesantren. Sampai di sana mungkin karena keluarganya itu lama ditinggalkan sama suaminya, istrinya sakit. Dia sakit biasa lah, panas gitu aja. Kemana-nya sakit, kangen bapak lah, gitulah. Nah, handphone saya ini karena berangkatnya itu kami itu sudah jam 1-an ya. Itu saya taruh di belakang jok itu ya. Nah, saya taruh di belakang jok itu. Turun di sana lupa ngambil. Jadi lupa ngambil saya. Akhirnya sudah sekitar jam 11-an ngobrol sudah selesai. Saya cariin mobilnya. Supirnya itu yang punya mobil itu sudah pergi. Ya memang orang sana juga gitu loh, dan orang sana juga udah pergi, ya sudahlah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena terus kemudian itu menjelang Lebaran ini juga ya mungkin juga dia sibuk juga mempersiapkan siapa dia. Barulah kemudian Sabtu malam itu dia datang bawakan handphone saya, ini handphone bapak ketinggalan. Saya lihat mati gitu loh, dan saya lihat HP-nya ini mati karena kehabisan baterai. Ya, itu saja. Nah, kehabisan baterai, saya pinjam cas-casan teman itu, handphonenya itu Nokia, jadi tidak sama. Nah, barulah tadi malam ada teman satu lagi datang bawa cas-casan, baru saya cas sekitar jam 11-an malam. Sudah ada isinya, saya buka berita itu masa luar biasa. Saya juga terus kemudian berkabar ke anak, ya wes pak, subuh tak ceput. Saat dulu, nah, ya memang saya salah. Artinya bahwa saya tidak ngabari keluarga. Bukan saya tidak mau ngabari keluarga, karena memang kondisi yang tidak bisa mengabari keluarga. Itu saja. Jadi saya tidak diculik, saya tidak melarikan diri, saya tidak hilang dan saya tidak menghilang. Saya juga tidak dianiaya, malah di sana itu dikasih makan sate, dikasih makan kulit pas lebaran haji. Pas lebaran haji malah ya. Tapi ya teman-teman semua dan teman-teman media, terima kasih sekali. Dan tadi juga saya pas di jalan banyak klarifikasi juga melalui SS juga tadi saya sampaikan, saya mohon maaf sekali kepada seluruh warga masyarakat yang ini kan juga gini pada tanya semua media. Nguri apa sih nama apa saja ya. Seperti itu, dan saya mohon maaf betul. Saya mohon maaf betul, dan saya mohon maaf betul. Saya mohon maaf betul, dan saya kasihan keluarga sama ini. Kan ini juga ikut merasa cemas. Terima kasih banget. Saya mohon maaf betul. Baik rekan-rekan media, jadi baik, terima kasih untuk rekan-rekan media, sudah terjawab, sudah langsung yang bersangkutan saudara Pak Kusnadi saat ini Pak Kusnadi dalam keadaan sehat dan sudah kembali bersama keluarga. Jadi ini cukup biar Pak Kusnadi saja yang punya pengalaman seperti itu, gara-gara HP yang baterainya habis sehingga keluarganya melaporkan hilang. Untuk itu mari kita cermati, mari kita sama-sama belajar dari pengalaman Pak Kusnadi ini untuk tidak terjadi pada keluarga pendengar maupun pemirsa. Terima kasih. Saat ini sudah bersama keluarga dan akan mencabut pelaporan kehilangan untuk saat ini. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Ya memang niat saya itu sampai di sini menghadap ke polsek gitu ya, dan ya gitu, dan menghadap ke polsek pertama yang minta maaf, dan kemudian sejak memang
secara prosedur saya harus cabut, ya harus saya cabut lah, mau telandan kan nggak mungkin saya apa gitu kan. Jadi ya ini sudah meributkan bangsa Ontoro. Jadi tidak ada hubungannya dengan kasus yang Oh, enggak ada. ini murni ini Pak. Iya, enggak ada. Jadi itu terus terang Mas, ini memang latar belakangnya itu yang paling utama itu. Saya itu mau cari obat. Ya, jadi mungkin tambahan subuh, tambahan doa. Ya alhamdulillah. Ya memang tadi dibawai air aqua, dibawai minyak, bahkan dibawai salep barang. Kondisi saat ini gimana Pak? Kesehatannya Bapak? Sehat atau gimana? Kalau kecuali penyakit saya ya, saya ini kan punya kanker getah bening dan itu sudah stadium 3 gitu loh. Dan kalau saya itu sudah menjelang harus kemo lagi, maka ini semua gagal. Nah itu jadi semua gagal. Nah ini kan liburnya kan panjang banget. Saya udah nggak bisa tidur Mas, nggak bisa tidur, nahan gajalnya dulu semua. Iya sejak sebelum yang bilang dari bisa seperti itu. Selama Saya Pamekasan. Iya, di Pamekasan. Ya apa ya Dan ya? Apa terdeteksi di Pamekasan ya Dan? Ya? Terdeteksi. Ah. Sampai terakhir mati di Pamekasan. Iya, di Pamekasan saya. Pamekasannya mana Pak? Alhamdulillah. Di Kuanyar. Hah? Kuanyar. Kuahnya sama kuahnya bukan Pak. Pokoknya mahal. Oh bukan ya apa ya? Enggak begitu apalah. Saya agak di. Soalnya kabar yang beredar kan di Tanah Merah Bangkalan itu Pak. Yang tadi ditemukan itu. Dalam kondisi pikun gitu. Iya, linglung ya. Benar kan? Iya. Enggak. Oh, enggak benar berarti. Enggak. Yang ngajak kemarin berarti juga kenal ya Pak ya? Siap? Yang Ya, ngajak. kenal banget, bukan baru kemarin saja. Mohon maaf. Yang ngajak saya kemarin itu, walaupun tidak dalam satu angkatan, tapi mereka dalam satu organisasi kemahasiswaan yang sama dengan saya. Itu loh, satu organisasi kemahasiswaan. Berapa orang? 3 orang kan? Orang 3 Madura orang juga satu Pak? supir. Ya orang Madura, karena dia di sini dia sedang melakukan survei gitu loh. Survei untuk membuka Warung Madura. Gitu loh. Nah, dan dia juga ya sering tidur di sana, tidur di tempat saya itu walaupun di kursi kan gitu. Orang tempat saya kan juga tidak ada ininya, walaupun di kursi gitu loh. Dia tidur di situ. Ya dengan tetangga juga sudah baik-baik saja gitu loh. Nah, nggak ada apa-apa. Wah berarti lebaran di sana Pak ya? Lebaran di sana. Toron. Berarti makan sate dan gulai Pak? Pol. Pol. Jadi ini hari tadi dijemput di Pamekasan itu. Ya anak saya berangkat di sana. Ke Pamekasan. Ya, karena saya jam 12 gitu loh. Ya saya yang salah ya. Anak saya kan pada khawatir semua. Makanya begitu dapat kabar dari saya langsung Tony. Gitu saya ke sana. Yang di sana pun juga karena uang cerita. Rencananya itu bahkan sana itu mau nganter saya ini ke sini itu sore hari, tapi karena kami sudah berita golek Rekan-rekan untuk kepastian gimana dan kondisinya. Seperti kan saya memang tidak bisa, saya nggak mau lah menyulitkan. Saya masih punya beban, saya menyapa dan saya paham itu, dan saya tidak ingin sampai kemudian lulus pun lulus kontak dan itu harus bertanggung jawabkan kan gitu nanti apapun itu, tapi saya tidak mau lulus kontak karena saya jaga jangan sampai kemudian saya paham pada di tapi untuk bilang